yang menarik adalah teman-teman mulai dengan berpartisipasi melalui jalur politik. Melalui jalur politik itu bukan sesuatu yang simple, teman-teman. Karena berada dalam sebuah jalur politik, apalagi masa kampanye dan sepenuhnya relawan, itu akan berhadapan dengan yang bukan relawan, yang penuh dengan dukungan logistik. Sementara yang relawan penuh dengan semangat. Dan berhadapan itu ujian. Teman-teman lulus ujian itu. Kenapa? Karena Pilpres selesai, kerelawanannya tidak pernah selesai. Itu teman-teman buktikan bahwa ini bukan sekedar soal kontestasi politik. Ini tentang anak muda yang ingin membawa perubahan untuk Indonesia. Pada saat ada musim politik, maka terlibat politik. Tapi musim politik selesai, apa yang dikerjakan? Jalan terus. Saya tadi ketika datang diajak putar dulu sebentar, berkeliling menyaksikan apa yang dikerjakan Humanis selama 1 tahun terakhir ini. Dan itu adanya cuma satu kata, impresif. Jadi teman-teman Humanis di sini luar biasa. Tadi saya lihat di situ ada kegiatan mulai dari baru turun aja warga kampung Akuarium, kamu bayang ada di sana, ini warganya di sini. Teman-teman semuanya. Ini semuanya, ya, seluruh jaringan-jaringan ada. Coba tepuk tangan buat jaringan. Kemudian Indonesia adalah negeri yang penuh dengan tantangan alam. Ada kejadian-kejadian bencana alam dan di berbagai tempat saya lihat tadi teman-teman Humanis datang langsung. Apa itu yang di Pulau Jawa maupun di luar Jawa, kami datangi langsung. Dan kegiatan ini teman-teman mendatangi langsung membawa dukungan bantuan. Perlu diingat, ini bukan soal jumlahnya, tapi ini soal kepeduliannya. Dan saya sempat juga lihat dikirimin tadi ada catatan, ada meme-meme yang mengungkapkan keinginan pindah dari Indonesia. Di sisi lain teman-teman semua dengan segala permasalahannya yang ada di negeri ini memilih untuk turun langsung terlibat. Dan kehadiran teman-teman di tempat-tempat yang sulit itu sesungguhnya sedang mewakili bangsa Indonesia, mewakili kita semua. Walaupun teman-teman tidak mengatakan, tapi pada saat teman-teman hadir di tempat-tempat yang sulit, mendatangi warga yang sedang mengalami bencana dengan problem yang tak terfikirkan oleh mereka sebelumnya, sesungguhnya teman-teman bukan datang atas nama pribadi saja, tapi teman-teman datang mewakili seluruh rakyat Indonesia berada di tempat itu. Jadi teman-teman sekalian, apa yang dikerjakan selama ini sudah menjadi inspirasi, baik itu yang dikerjakan oleh teman-teman di Humanis maupun di Anies Bubble maupun di The Alpami Project. Kemudian juga komunitas muda selain sudah bergerak, ini inspirasi. Apa inspirasinya? Ini catatan yang saya terima. Lebih dari 50 orang telah mengangkat fenomena ini sebagai riset untuk skripsi, untuk tesis, untuk disertasi. Artinya ini sebuah fenomena yang menarik gitu. Dan di masa kampanye kemarin juga begitu. Masa kampanye kemarin itu bermunculan videotron yang tak jelas juga siapa yang membuatnya. Kecuali teman kita semua tahu bahwa ini adalah bagian dari komunitas ini. Tapi tidak nampak 1-2 orang. Dan ini yang saya sering sampaikan, kagum dengan gerakan yang dimulai waktu itu dengan Anies Bubble, lalu Humanis, kemudian Alpami Project. Satu ketika berkumpul di rumah. Yang berkumpul di rumah, sebagian datang menggunakan masker dan menggunakan penutup identitas. Biasanya kalau di dalam gerakan politik itu belum datang udah tahu identitasnya, belum bekerja sudah menunjukkan wajahnya. Ini sudah bekerja, ketika berjumpa tak menunjukkan wajah juga, dan selalu mengatakan yang penting apa yang kami kerjakan berdampak, tak selalu penting tentang siapa dan wajahnya seperti apa. Ini
menarik sekali dan teman-teman semua, seluruh kegiatan ini hanya bisa terjadi karena anak-anak muda yang luar biasa. Yang saya sendiri merasa mendapatkan tanggung jawab moral yang tidak ringan. Kenapa tanggung jawab moral tidak ringan? Karena yang teman-teman lakukan adalah bergerak karena kesadaran, bergerak karena pikiran, bergerak dengan hati dan sepenuh hati. Dalam situasi perpolitikan yang sering kita harus mengambil keputusan-keputusan yang penuh dengan dilema. Tapi dengan adanya dukungan dari teman-teman, saya merasa makin yakin bahwa sesungguhnya di Indonesia ini masih ada ruang untuk terlibat dalam kegiatan politik dan membawa gagasan dan membawa idealisme. Buktinya apa? Buktinya ada yang mau membersamai ketika perjalanan kemarin, yaitu teman-teman semua yang ada di ruangan ini. Nah, teman-teman semua, ketika perjalanan kemarin, teman-teman mungkin akan menyaksikan situasi di mana keputusan-keputusan yang diambil tak selalu sejalan dengan apa yang teman-teman harapkan. Ini tak selalu sejalan itu apa? Mungkin teman-teman mengharapkan ada yang merasa berat kalau ikut gabung di pemerintah, ada yang merasa seperti tidak sejalan lagi kalau mengerjakan A, B, C, D, F, G. Teman-teman semua, perjalanan humanis baru 1 tahun, masih panjang ke depan. Dan masih panjang ke depan, teman-teman semua, ini bagian dari pembelajaran. Seringkali mungkin ketemu dengan situasi di mana ada perbedaan cara baca atas kondisi, cara baca atas keputusan. Saya sering menggunakan yang pasti teman-teman tahu, yang kuadran itu. Yang penting jangan mengerjakan yang tidak benar dan tidak baik. Yang itu yang paling penting dihindari. Kalau selebihnya itu bisa pro dan con. Tapi yang penting itu jangan masuk ke kuadran apa? Tidak benar dan tidak baik. Tapi yang lainnya kita masih bisa melihat ini sebagai bagian dari keputusan-keputusan yang harus dilakukan di sepanjang perjalanan. Nah, saya berharap teman-teman 1 tahun perjalanan humanis ini adalah 1 tahun untuk bekal. Hari ini kita berkumpul bersama, hari ini kita menengok ke belakang, tapi harus diingat bahwa humanis lebih banyak masa depannya daripada masa lalunya. Kalau kita kumpul di sini seakan-akan sudah sebagai sebuah langkah yang panjang, nanti humanis selesai setelah 1 tahun. Tempatkan 1 tahun ini sebagai awal. Humanis masih punya waktu yang amat panjang di masa yang akan datang. Saya sering mengatakan humanis lebih banyak besok daripada kemarin, lebih banyak yang akan datang daripada yang sudah lewat. Dan insya Allah ke depan humanis makin dirasakan dampaknya untuk masyarakat, khususnya anak-anak muda di Indonesia. Teman-teman sekalian, kepedulian tentang persoalan yang kita hadapi tak berhenti di Indonesia. Saya melihat yang teman-teman kerjakan di humanis melampaui batas wilayah Indonesia. Ketika ada tantangan kemanusiaan yang terjadi di belahan bumi lain, teman-teman ikut turun tangan. Dan kami mencatat, teman-teman, peristiwa yang terjadi sejak Oktober 2023 di Gaza ada krisis kemanusiaan. Dan humanis tidak tinggal diam menonton dari jauh. Humanis bergerak langsung untuk ikut menjadi bagian dari yang memberikan bantuan walaupun di ujung sana. Dan lagi-lagi teman-teman, ini bukan soal jumlahnya, ini soal mewakili generasi baru Indonesia peduli dengan persoalan kemanusiaan yang lokasinya di belahan bumi yang amat jauh. Lalu ada satu catatan menarik teman-teman. Di bulan Agustus yang lalu, konstitusi kita menghadapi sebuah persimpangan jalan. Kenapa? Karena Mahkamah Konstitusi mengambil sebuah keputusan, dan keputusan Mahkamah Konstitusi itu ada potensi diubah oleh DPR. Ingat ya. Kemudian terjadi peristiwa apa waktu itu? Darurat apa? Peringatan darurat. Humanis hadir atau absen? Enggak. Hadir. Saya ingin sampaikan teman-teman,
kehadiran teman-teman humanis pada waktu itu dalam menjaga konstitusi kita dicatat dengan tinta emas dan harus kita ingat sebagai bagian awal menyelamatkan perjuangan demokrasi Indonesia. Karena saya termasuk yang kagum betul dengan pengorganisasiannya. Tidak terlihat di depan sebagai sebuah gerakan, tapi hadir dari mulai menyiapin ambulans, menyiapkan orang bertugas di rumah sakit, menyiapkan pasokan minuman, makanan. Itu semua dikerjakan secara terorganisir. Dan rasanya penyelenggara-penyelenggara gerakan seperti ini harus belajar dengan humanis di masa yang akan datang. Dan yang tidak kalah penting adalah kemampuan menggalang dukungan dana. Banyak kegiatan-kegiatan seperti itu harus mencari sponsor. Sponsornya 1, 2, 3 orang. Kalau ini sponsornya siapa? Semua. Jumlahnya beda-beda. Dan dukungannya berapa waktu itu dapatnya? Dalam waktu? Kurang dari 2 hari mendapatkan 690 juta rupiah. Kurang dari 2 hari. Kalau di situ ada peristiwa bencana alam yang fotonya bisa ditunjukkan, kalau di situ ada 1-2 orang sedang dalam penderitaan yang fotonya bisa ditunjukkan lalu menggalang uang yang amat banyak, itu biasa. Karena ada emosi yang muncul dari foto. Tapi kalau yang ditawarkan adalah gagasannya apa? Menyelamatkan konstitusi, itu abstrak. Tapi ketika panggilan yang abstrak bisa menggerakkan, berarti yang mengirimkan pesan itu kredibel dan pesannya itu luar biasa. Tepuk tangan ya. Jadi teman-teman sekalian, dari perjalanan 1 tahun ini kita mencatat bagaimana kombinasi yang luar biasa. 1 adalah anak muda. Apa sih yang menarik dari unsur pertama ini? Kebaruan. Anak muda itu memiliki unsur kebaruan, melihat apapun dengan cara yang baru. Nah, ini teman-teman semua di sini memiliki unsur pertama nih, kebaruan. Karena kebaruan itulah lalu di situ ada faktor kreativitas, faktor terobosan, faktor kritis. Ini unsur pertama. Lalu yang kedua adalah teman-teman mengkombinasikan dengan kemajuan teknologi. Bagaimana kebaruan dengan unsur kedua yang disebut teknologi itu memunculkan cara-cara baru di dalam berkomunikasi, cara-cara baru dalam membangun engagement, cara-cara baru di dalam mengartikulasikan situasi. Ini yang kedua nih, terkait dengan kemajuan teknologi digital. Itu yang ketiga, unsur ketiganya. Unsur ketiganya adalah demokrasi. Ini kita beroperasi dalam suasana yang demokrasi. Jadi 3 hal ini seperti segitiga: anak muda, digital technology, dan demokrasi. Dan segitiga ini berhasil ditunjukkan dalam aktivitas humanis, Humanis Bubble, All-Time Project, dan lain-lain sebagai satu contoh bagaimana berdemokrasi di abad 21. Bagaimana berdemokrasi yang bisa menggerakkan. You have started this movement, dan tidak aneh kalau ini memancing akademisi untuk melakukan penelitian atas apa yang teman-teman kerjakan selama ini. Boleh tepuk tangan buat teman-teman. 3 unsur ini, teman-teman, ini yang saya duga ke depan akan makin hari makin kuat. Akan makin kuat antara anak muda, teknologi digital, dan demokrasi. Kalau hanya ada 2, anak muda dan teknologi digital, tanpa ada demokrasi kita akan mengalami kesulitan. Hanya demokrasi saja dengan anak muda tanpa ada teknologi kita mengalami kesulitan. Sama juga bila anak muda tidak diberikan kesempatan bergerak, tidak punya inisiatif, maka sulit. Tapi di balik itu semua, teman-teman, yang menarik dari gerakan ini adalah munculnya nature-nya sebuah gerakan. Apa sih nature-nya sebuah gerakan itu? Gerakan itu nature-nya begini, teman-teman. Ada yang menginisiasi, ada yang punya gagasan, ada yang memiliki, bisa dibilang, pemrakarsa. Tapi itu tidak cukup.
Dia hanya muncul menjadi gerakan bila ada sekelompok orang yang mempercayai gagasan itu. Bila ada sekelompok orang yang menggaungkan gagasan itu. Dari situlah kemudian baru dia meluas. Bila hanya seorang diri dengan gagasan, dengan prakarsa, tanpa ada sekelompok orang yang ikut mendukung bersama, dia tidak muncul sebagai sebuah gerakan. Saya rasa pengalaman 1 tahun Humanis ini yang menarik adalah ya ada pemrakarsa seperti Bu Hinawan ini adalah salah satu pemrakarsa, tapi yang tidak kalah penting di belakang itu ada begitu banyak teman-teman Humanis. Kali itu kalau boleh saya minta teman-teman Humanis yang aktif selama 1 tahun ini, pernah aktif, coba berdiri dan kita beri tepuk tangan kepada mereka. Mana teman-teman? Coba berdiri. Berdiri semuanya, coba berdiri. Kepada mereka. Tapi maksud saya ini bukan hanya yang berseragam. Tanpa kedatangan Bapak Ibu teman-teman semua di sini, ini teman-teman yang berseragam ini gak ada artinya. Karena itu pesan saya justru jangan underestimate yang menjadi pendukung. Karena pendukung yang tidak berseragam, yang tidak kelihatan, itulah yang menentukan pesannya bergaung lebih luas atau tidak. Tepuk tangan buat teman-teman semua. Kita jangan berasumsi hanya dengan tokoh-tokohnya saja otomatis bergerak, bukan. Selalu yang disebut gerakan itu ada tokoh-tokohnya, ada pemrakarsa, tapi ada satu lapis. Lapis ini adalah core follower. Core follower inilah yang kemudian membuat ini menjadi gerakan. Ide aneh sekalipun, kalau ada core followernya, kemana-mana jadi gerakan. Apa dance APT-APT-nya kan? Pronunciation-nya saya salah nih. Apa-apa muncul soal di line saya nih, di mana-mana. Ini kan kayak gerakan, bukan? Di mana-mana ditiru. Itu sebenarnya itulah contohnya, bukan tentang satu orang yang mengerjakan pertama kali, tapi tentang beberapa orang yang meniru. Dan dari orang-orang yang sekelompok orang yang meniru itu akhirnya menjadi gerakan. Nah, teman-teman Humanis, ini pesan ke depan. Do not underestimate your core supporter. Karena core supporter inilah yang menggaungkan pesan lebih luas. Tepuk tangan buat teman-teman core supporter. Teman-teman sekalian, saya mau lihat beberapa notes yang saya ingin sampaikan biar nggak terlewat, teman-teman. Teman-teman, ke depan kita akan punya tantangan yang tidak kecil. Apa itu tantangannya? Bagaimana berhadapan dengan masyarakat yang apatis? Bagaimana berhadapan dengan lingkungan yang mungkin tidak responsif? Jadi teman-teman, saya merasa kita perlu mengantisipasi ketika sebuah perjuangan itu dikerjakan, lalu apa yang diharapkan tidak terlaksana atau tidak tercapai, sesudah itu bisa menutup diri, bisa menarik diri, dan bisa memilih yang mau terlibat. Kita perlu ingat bahwa Republik ini itu menjadi seperti sekarang justru karena orang-orang yang selalu konsisten, tahan untuk menghadapi berbagai macam tantangan, keberhasilan maupun ketidakberhasilan. Teman-teman semua, kita berada di Jakarta. Saya sering ceritakan, disinilah peristiwa-peristiwa besar bersejarah terjadi. Kita tengok aja perjalanan itu. Memangnya dari 08 sampai tahun 45 itu sebentar. Teman-teman, 38 tahun. 37 tahun. Coba acungkan tangan yang usia di bawah 37 tahun. Acungkan tangan di bawah 37 tahun. Mayoritas banget. Jadi kalau Anda lahirnya 1908, kumpul di sini, udah merdeka belum? Belum, teman-teman. Belum merdeka. Terus kita mau pakai rombongan yang apatis bilang, nggak mungkin, Bung, nggak mungkin. Yang pada mau usahain itu gagal semua. Ini kita kumpul di sini, ada yang di Bovendigul, ada yang di Sukamiskin. Itu teman-teman, situasinya itu penuh dengan apatisme.
Memang serius ya, merdeka. Ini kuat bener di seberang sana gitu. Kuat sekali gitu. Kekuatan militernya kuat, kekuatan ekonominya kuat. Yang ada tuh kayak hopelessness gitu. Dan ini kemudian di masyarakat umum, buat apa sih ini sekelompok orang, mungkin 300-400 orang yang terus menerus ngomong kita harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Teman-teman, tapi ada situasi di mana ruang perubahan itu terbuka. Dan ketika ruang perubahan terbuka itu diambil ruang itu, dimasuki ruang itu. Dan apa yang terjadi? 37 tahun perjalanan itu mencapai istilah programnya jembatan baru itu. Jembatan emas. Betul ya teman-teman sekalian? Jadi hari ini jangan kita menjadi yang apatis, jangan kita menjadi yang pesimis. Justru ini kesempatan untuk kita membuktikan bahwa kita masih tetap optimis dan kita yakin ke depan perubahan itu kesempatannya ada dan makin besar. Jadi teman sekalian, bahwa harapan untuk perubahan jangan padam. Tadi di depan saya diminta untuk memberikan catatan. Catatan saya adalah tetap jernih dan makin optimis. Tetap jernih supaya kita melihat ini dengan objektif. Lalu teman-teman sekalian, ini ada pertanyaan sederhana nih. Haruskah kita idealis atau kita realis? Baiknya gimana teman-teman kalau dikasih pertanyaan begitu? Keduanya. Ada yang mau usul jawaban buat bantu saya? Haruskah kita idealis atau realis? Idealis. Hah? Idealis, Pak. Apa? Harus idealis kita. Harus idealis. Ya. Kalau menurut Kang kan idealisme itu keistimewaan yang dimiliki oleh pemuda. Kalau apa? Kalau menurut Kang Malakan, idealisme itu adalah satu-satunya keistimewaan yang dimiliki oleh pemuda. Nama Anda siapa? Dian. Ian. Dian. Tepuk tangan buat Dian. Idealisme itu faktor pernikahan muda. Ada yang punya pandangan lain? Jangan takut untuk acungan tangan. Idealis atau realis? Wajib. Ya kampung akuarium mau idealis gitu. Kalau enggak udah bertumbang di kemarin. Ya, teman-teman sekalian, kalau boleh kita saya setuju dengan sampaikan Dian tadi bahwa kita harus satu sisi idealis. Tadi saya tambahkan satu sisi idealis. Artinya apa sih kalau kita idealis itu? Kita memiliki sense of purpose. Kita memiliki sebuah idealisme. Ini loh misinya, ini loh arahnya, ini loh pegangannya. Nah, dalam kita menuju idealisme itu, mungkin kita akan ketemu dengan situasi-situasi yang rumit, yang tadi saya istilahkan dilema. Mungkin saya harus ambil keputusan baik tapi tidak benar, atau ambil keputusan yang benar tapi tidak baik. Itu dilema yang kita alami. Nah, di dalam situasi seperti itu, kita bisa jadi akan menghadapi situasi ambil keputusan yang pragmatis. Tapi tolong hati-hati, jangan diteruskan, cukup sampai pragmatis. Karena kelanjutannya pragmatis itu namanya oportunis. Yang jangan itu menjadi pragmatis bisa. Anda pragmatis, karena situasi mengharuskan Anda mengambil keputusan yang pragmatis. Tapi jangan terus lagi, karena kalau terus lagi jadi, kalau oportunis artinya apa? Menghilangkan idealisme. Nih, saya mengambil tujuan saya adalah sampai ke tempat kursinya Dian duduk gitu. Dan dengan saya jalan ke sana, saya lurus jalan. Di tengah jalan saya ketemu dengan hambatan-hambatan baru. Di situ saya harus merubah rute yang saya kerjakan. Saya harus belok. Tapi saya tahu tujuan saya ke sana. Itulah yang menjaga. Kemanapun saya pergi, saya masih tengok ke posisinya Dian. Karena saya harus ke tempatnya Dian. Itu pragmatisme. Ada pragmatis, tapi ada idealisme yang tetap dipegang. Itu untungnya kalau orang punya nilai, punya idealisme. Tapi kalau tidak ada nilai dan tidak ada idealisme dalam situasi seperti ini, maka bisa jadi ganti tujuan, ganti misi, tergantung kesempatan. Itulah sebabnya disebut namanya jadi oportunis.
Dan ketika jawab karena nggak punya sense of purpose. Kalau punya sense of purpose, walaupun belok tujuan saya ke sana. Dan ketika kita harus kompromi di jalan, kita tahu kita sedang kompromi pada tujuan kita bukan ini. Itulah sebabnya saya bukan istilah, ya idealisme itu harus dalam perjalanan mungkin harus mengambil keputusan-keputusan buat kita harus pragmatis, tapi jangan kejebak jadi oportunis itu ketika idealismenya dihilangkan, ditinggalkan. Dah, saya lupakan dah. Sesudah jalan di sini, rasanya enak juga ya jalan ini. Lupa itu tujuan utamanya adalah sana. Nah, ini teman-teman, fungsi pemimpin adalah menyadarkan dirinya dan yang mengikutinya atas idealisme, tujuan, misi, nilai. Karena itu yang kemudian menjaga semua. Dan kalau menurut hemat saya, menjadi pemimpin, dia harus bersenyawa dengan nilai, bersenyawa dengan gagasan, bersenyawa dengan idealisme. Saya istilahkan bersenyawa, karena bersenyawa itu sudah menjadi bagian dari yang tidak mungkin dihilangkan. Kalau tidak bersenyawa, maka yang disebut sebagai misi, tujuan, idealisme itu hanya statement di awal. Sering nggak ketemu janji kampanye diungkapkan berkali-kali, ketika sudah bertugas lupa, istilahnya pun lupa. Disebut janjinya 5 janji misalnya, dalam perjalanan nggak pernah disebut-sebut lagi. Kalau nggak pernah disebut-sebut lagi artinya apa? Artinya janji itu adalah lip service, dia tidak bersenyawa dengan janji itu. Padahal janji itu adalah, kalau bahasa tadi namanya idealisme yang ingin kita raih sama-sama. Nah, jadi teman-teman, atas pertanyaan ini, kita idealis atau realis, saya ingin garis bawahi, ya kita idealis. Sambil kita boleh mengambil keputusan-keputusan yang mungkin pragmatik sesuai situasi untuk mencapai tujuan yang idealis ini. Halo teman-teman, ini saya soal dapat beberapa pertanyaan yang diharapkan saya memberikan. Kalau pekerjaan itu dilakukan sendiri dan bukan sebagai bagian dari apa biasanya. Saya soalnya pernah ikutin kampanye yang tetangga saya disiapin semuanya. Tinggal baca gitu, gak usah mikir pula gitu. Tinggal baca. Ini tetangga tapi. Enggak, soalnya gini, kan kalau di atas panggung itu seringkali ada TV ya. Ada TV. Di TV itu kan memberitahu 5 menit lagi, 10 menit lagi gitu kan. Pernah pas keluar, bahwa jawabannya ditulis. Rupanya ada yang membutuhkan jawaban di atas panggung itu. Nah sekalian, ada sebuah pertanyaan tentang harapan untuk bangsa Indonesia, untuk masyarakat Indonesia, dan untuk pemerintah Indonesia. Ada ungkapan yang sering muncul, Indonesia seperti apa yang ingin kita lihat di masa depan? Apakah Indonesia yang besar karena jumlah penduduknya? Atau Indonesia yang kuat karena generasi pemimpin yang lahir dari pengalaman? Nah, teman-teman sekalian, saya ingin jawab pertanyaan, saya boleh sampaikan sebagai pertanyaan penutup barangkali. Bahwa Indonesia masa depan adalah Indonesia yang dibentuk oleh orang-orang masa kini. Jadi wajah Indonesia masa depan adalah pilihan kita. Langkah yang kita kerjakan itulah yang menentukan wajah Indonesia masa depan. Jangan kita beranggapan bahwa wajah masa depan Indonesia itu adalah wajah yang ditentukan orang lain. Tentukanlah kita. Apa yang kita kerjakan hari ini itu yang menentukan masa depan. Apalagi bagi generasi baru. Generasi baru Indonesia yang tadi ketika pertanyaan sederhana siapa yang usia di bawah 37 tahun dan mayoritas yang ada di sini menyatakan di bawah 37 tahun. Teman-teman pemilik masa depan itu sering diungkapkan. Tapi yang perlu ditekankan teman-teman adalah pembentuk wajah masa depan Indonesia. Karena teman-teman adalah pembentuk, maka lakukan sesuatu. Tidak bisa membentuk itu dengan berdiam. Tidak bisa membentuk itu dengan hanya mengimajinasikan. Membentuk itu adalah hasil kerja yang konkret. Dan itu saya usul ke teman-teman semua untuk membuat wajah masa depan Indonesia cerah,
wajah kita harus cerah. Pribadi kita harus pribadi optimis. Langkah yang dikerjakan, langkah yang nyata, yang konkret. Bukan sekedar mengungkapkan imajinasi, tapi melakukan langkah konkret. Nah, melihat apa yang dikerjakan oleh teman-teman setahun ini, teman-teman bekerja nyata. Rasanya, melihat teman-teman 1 tahun ini, itu seperti melihat harapan baru, bahwa wajah masa depan kita akan tercermin dari wajah seperti Humanis hari ini. Itulah wajah kita besok. Jadi teman-teman sekalian, wajah masa depan itu tidak ditentukan orang lain, tapi kita sendiri yang menentukan. Nah, harapannya terus melakukan aksi-aksi nyata, aksi-aksi yang dirasakan langsung dampak positifnya oleh masyarakat. Nah, dengan cara seperti itu, maka kita terus-menerus bisa membuat negeri lebih baik. Jangan hanya fokus pada apa yang kurang dan harus diperbaiki, tapi juga kita berbicara apa yang belum yang harus dikerjakan. Yang kurang kita lihat banyak sekali kurangnya hari ini, dan kita memang cepat sekali menemukan yang kurang. Teman-teman, kalau pagi bercermin nggak teman-teman? Ada nggak yang pagi nggak bercermin? Pasti bercermin, bukan? Dan pada saat bercermin, apa yang diperbaiki? Ya, itu kan subjeknya. Subjeknya rambut. Yang kurang, teman-teman. Betul nggak? Ini kurang itu, ini kurang ini, saya tambah. Betul nggak? Nah, kadang-kadang kita harus memikirkan, bukan hanya melihat ke kita kelihatan yang kurang apa. Kita harus berpikir completely new. Hal apa yang harus ditambahkan, hal apa yang harus ekstra dikerjakan. Dan itu membutuhkan teman-teman baru. Anak-anak muda itu kekuatannya pada itu, pada kemampuan untuk melihat dengan kebaruan. Jadi saya berharap teman-teman, wajah Humanis hari ini menjadi cermin wajah Indonesia ke depan. Dan dengan idealisme yang sama-sama kita jaga, sama-sama kita hidup-hidupkan, rasanya wajah masa depan kita akan jauh lebih baik. Lalu ada catatan kecil teman-teman. Dalam perjalanannya, teman-teman akan bertambah usianya. Yang hari ini mungkin 20-an, awal 30-an, nanti tambah tuh umur tuh. Saya ingin menitipkan di dalam ulang tahun yang pertama. Karena ulang tahun yang pertama ini nggak bisa 2 kali. Kalau besok itu ulang tahun yang kedua, yang ketiga, keempat. Jadi ulang tahun pertama itu cuma yang sekarang. Inilah fase paling awal. Teman-teman, idealisme, gagasan untuk Indonesia masa depan itu dirawatnya dengan terus-menerus berinteraksi dengan orang, pribadi, kelompok yang memiliki kesamaan misi, kesamaan gagasan, supaya saling menjaga. Kenapa saling menjaga? Karena tanpa kita sadari, bersamaan dengan perubahan waktu, bisa jadi kita mengalami pergeseran. Nah, untuk bisa terus menjaga, maka kebersamaan itu jadi penting. Dan kebersamaan hari ini, teman-teman, di dalam gerakan Humanis ini memberikan yang disebut sebagai bibit kepercayaan. Bibit kepercayaan. Ini reflektif aja teman-teman. Kebetulan karena saya lahir lebih awal aja dari teman-teman semua. Gak ada yang lebih dari itu. Ketika kami di usia 20-an tersambung dengan teman-teman segagasan untuk melawan otoriter dan menginginkan demokrasi, pada saat itu tertumbuhkan bibit kepercayaan sesama aktivis yang menginginkan demokrasi, sesama aktivis yang mau melawan otoritarianisme. Sesudah itu jalan perjalanannya beda-beda, masing-masing punya rute beda-beda. Tapi satu hal, semua pernah berada di dalam sebuah cita-cita yang sama. Dan itu kalau itu dijaga teman-teman, ketemunya 15 tahun lagi, ketemunya 20 tahun lagi, itu selalu bisa mengingatkan bahwa dulu kita bersama untuk Indonesia yang seperti yang kita cita-citakan. Saya cerita sedikit Bung Sari. Kemarin dalam sebuah acara pagi hari,
di rumah ada suguhan. Datang ke suguhan itu paling menantang mungkin buat yang ada di sini. Karena kegiatan suguhan itu harus berada di lokasi setengah 5 pagi. Terus sampai selesai jam 7, jam 7. Nah, saya mau ceritakan ini. Misalnya Diana kebetulan dia duduk di depan, saya ingat peristiwa ini. Dia ketemu dengan orang-orang yang dulu aktif di era tahun 90-an. Sesama aktivis mahasiswa yang tidak pernah ketemu lagi semenjak masa itu. Dan baru ketemu lagi kalau dari sekarang dari 90-an itu berapa tahun kira-kira? 30 tahun bukan? Tapi apa yang menarik, setiap perjumpaan itu mengingatkan bahwa kita pernah punya akar yang sama, cita-cita untuk Indonesia yang demokratis. Hari ini teman-teman Humanis dan generasinya, Opami Project, Anies Babel dan generasinya itu punya cita-cita. Bertemu sekarang, berinteraksi sekarang. Ini teman-teman sedang menyiapkan wajah masa depan Indonesia. Jaga interaksi itu, jaga kebersamaan itu. Insya Allah ini akan menjadi barisan baru yang membuat Indonesia jauh lebih adil, jauh lebih sejahtera, jauh lebih makmur untuk kita semua. Dari mana generasi baru yang menjaga itu. 2 menit lagi, ya. Repot-repot jelasin ini saya konfirmasi itu benar 2 menit lagi. Ya, teman-teman sekalian, dengan ini pertanyaan terakhir tentang wajah Indonesia masa depan di tangan kita. Dan saya bersyukur teman-teman bahwa teman-teman menjadi bagian dari yang ikut terlibat. Ada pertanyaan sederhana yang boleh kita renungkan untuk diri kita masing-masing. Kita dilahirkan di Indonesia, menjadi bagian dari bangsa Indonesia dengan segala macam permasalahannya. Berada di tempat ini sebagai beban atau berada di tempat ini sebagai meringankan beban. Di Indonesia kita menambah beban atau kita mengurangi beban. Bahkan kalau lebih jauh lagi, apakah kita bagian dari yang memperkuat dan memperkokoh Republik ini atau kita bagian yang mengkeroposkan Republik ini? Pertanyaan-pertanyaan sederhana itu teman-teman yang harus selalu muncul di diri kita. Dan saya bersyukur untuk bisa mengatakan, saya yakin yang ada di sini bisa menjawab dengan penuh percaya diri. Saya bukan menjadi bagian beban, saya menjadi bagian yang meringankan. Saya bukan bagian yang mengkeroposkan, saya bagian yang memperkuat Republik ini. Dan itu yang saya yakin ada dan harus terus ada di tangan teman-teman semua. Pertanyaan sederhana ini teman-teman nanti bisa dilontarkan ketika teman-teman pasca kuliah. Pasca kuliah mulai bekerja. Ketika mulai bekerja, Anda mulai masuk institusi-institusi. Yang di situ Anda mulai berpikir, sebentar, institusi saya bikin keropos atau bikin kuat Republik ya? Oke? Lalu ketika berada di institusi, saya ambil keputusan yang buat Indonesia keropos atau bisa lebih kuat ya? Ini teman-teman sekalian, pertanyaan sederhana yang saya titip dalam peringatan 1 tahun Humanis ini menjadi pertanyaan untuk dibawa dalam perjalanan hidup kita semua ke depan. Terima kasih Humanis, terima kasih untuk 1 tahun yang mempesona, terima kasih telah menjadi fondasi yang baik untuk Humanis masa depan. Beri tepuk tangan. Dan saya keterlibatan gerakan non tradisional, dan itu yang membuat saya pribadi merasa lebih optimis. Secara generasi, kan hitungannya generasi anak ini. Tapi jangan bilang anak lah gitu. Jadi merasa accelerated growth gitu, of age. Tapi saya merasa bersyukur karena saya berjumpa, berinteraksi dengan generasi baru yang mungkin tidak muncul di dalam institusi-institusi tradisional gerakan mahasiswa, institusi tradisional gerakan pemuda, tapi muncul dengan rute yang berbeda. Dan ini yang kemudian membuat kami sampai pada kesimpulan tadi, segitiga itu. Ada anak muda dan demokrasi itu dari dulu ada. Dari tahun 90-an, 80-an itu anak muda demokrasi. Tapi dengan digital technology itu menjadi sebuah segitiga. Dan representasi yang luar biasa ada di teman-teman Anies Babel, Opami Project, Humanis. Itu semua menjadi representasi dari segitiga ini. Saya ingin sampaikan rasa terima kasih. Terima kasih telah bisa dapat kesempatan melihat dari dekat, dan insya Allah perjalanan
Setahun itu kemarin bukan menjadi akhir, ini jadi awalan untuk jalan bersama-sama menuju perubahan buat Indonesia. Terima kasih semuanya, terima kasih sudah sabar mendengarkan, sabar menunggu. Insya Allah hari Sabtu siang ini menjadi hari Sabtu yang bawa kebermanfaatan buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.